Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gesti Friska Septianita, peserta Latsar CPNS 2021 Angkatan 17 Kelompok 2 PPSDM Regional Bandung. Berbicara mengenai tugas dan fungsi ASN, salah satunya adalah pelayanan publik. Karena saya sebagai seorang guru, kali ini saya akan membahas mengenai infografik alur pelayanan publik di instansi tempat saya bekerja, yaitu SMPN 1 Cibalong. Yuk kita simak videonya. Pembahasan infografik alur pelayanan publik kali ini akan membahas mengenai melaksanakan pembelajaran di sekolah. Pembelajaran yang seharusnya tatap muka antara guru dan juga siswa harus dilaksanakan secara online atau pembelajaran jarak jauh di situasi pandemi ini. Adapun halnya, pembelajaran online di tengah situasi pandemi ini bertujuan untuk yang pertama, memberikan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama masa pandemi. Kedua, melindungi seluruh warga satuan pendidikan dari dampak COVID-19. Ketiga, mencegah penyebaran dan penularan virus COVID-19 di satuan pendidikan. Dan yang keempat, memastikan pemenuhan dukungan psikologikal atau motivasi bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua. Berikut adalah tahapan alur pembelajaran online di SMPN 1 Cibalong. Langkah pertama adalah pembuatan rancangan proses pembelajaran atau yang biasa kita kenal dengan RPP. Langkah kedua, membuat media pembelajaran. Media yang diberikan peserta didik bisa berupa modul materi pembelajaran, video, podcast, ataupun kuis. Langkah ketiga, membagikan materi pembelajaran. Guru dapat memberikan materi pembelajaran melalui grup WhatsApp. Langkah keempat, konfirmasi materi. Guru mengkonfirmasi materi melalui diskusi tanya jawab pada grup WA. Hal ini dilakukan untuk meluruskan konsep pengetahuan peserta didik terhadap materi yang telah diberikan, serta membantu peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Langkah kelima, evaluasi. Guru melakukan evaluasi pembelajaran melalui grup WA atau aplikasi lainnya seperti Google Form, Google Classroom, atau Quizzes. Langkah yang keenam adalah home visit. Guru dapat melakukan kunjungan rumah siswa untuk memfasilitasi pembelajaran peserta didik dengan membawa modul materi dan melakukan konfirmasi materi. Nah, di sekolah saya juga sudah melakukan pemetaan siswa tiap kecamatannya, sehingga kita lebih mudah untuk melakukan home visit. Berikut adalah dampak positif sistem belajar online. Yang pertama, metode belajar yang variatif dan kreatif. Pada masa pandemi ini, guru dituntut memberikan pembelajaran yang kreatif dan inovatif agar peserta didik tidak merasa bosan belajar di rumah. Lalu yang kedua, baik guru maupun peserta didik akan lebih peka dan beradaptasi terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, baik guru maupun peserta didik akan lebih mengeksplorasi perkembangan teknologi terkini. Setelah kita membahas dampak positif dari sistem belajar online, nah berikut adalah kendala yang harus dihadapi ketika sistem belajar online berlangsung. Yang pertama, adanya peserta didik yang tidak memiliki alat komunikasi atau mereka memiliki alat komunikasi namun tidak mumpuni. Nah, itu yang akan menghambat
pentransferan materi pembelajaran terhadap peserta didik. Lalu yang kedua, kurangnya pemahaman dalam penggunaan media pembelajaran. Jadi baik guru maupun peserta didik harus mengetahui perkembangan teknologi pada masa ini agar mereka dapat memahami media pembelajaran tersebut. Lalu yang ketiga, kuota internet yang kurang memadai. Karena mau tidak mau, jika pembelajaran online berlangsung, pasti dibutuhkan kuota internet yang tidak sedikit ya. Lalu yang keempat, jaringan internet yang tidak stabil. Nah, apalagi di sekolah kami di SMP 1 Cibalong, mayoritas peserta didiknya tinggal di daerah pegunungan yang minim sekali jaringan internet, dan mereka harus mencari tempat yang benar-benar memiliki jaringan internet yang stabil. Dari beberapa kendala tersebut, didapatlah beberapa solusi untuk mengatasinya. Yang pertama, mengadakan pembelajaran di sekolah dengan sistem PTMT, yaitu pembelajaran tatap muka terbatas yang terjadwal tiap kelasnya. Yang kedua, sosialisasi dalam penggunaan media pembelajaran baik kepada guru maupun peserta didik agar sistem pembelajaran online dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga, pemberian bantuan kuota dari pemerintah. Beberapa tahun terakhir ini, pemerintah telah memberikan bantuan kuota baik kepada tenaga pendidik maupun peserta didik. Yang keempat, yaitu mencari lokasi yang dapat menjangkau jaringan internet. Nah, itulah pembahasan mengenai tahapan alur pembelajaran online di SMPN 1 Cibalong. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.